Oke, langsung aja kita bahas ya. Manusia versus mesin. Ini nih, pertarungan klasik. Tapi arenanya sekarang beda. Di dunia keamanan siber yang taruhannya tinggi banget. Nah, pertanyaannya simple tapi penting banget. Kalau keamanan digital Anda jadi taruhan, Anda pilih siapa? Peretas manusia yang jago banget atau kecerdasan buatan generasi paling baru? Ini udah bukan lagi omong kosong atau teori ya. Ada sebuah studi penting yang akhirnya ngasih jawaban. Dan ini bukan di lingkungan simulasi loh, tapi langsung di medan perang digital yang sesungguhnya. Jaringan universitas yang lagi aktif-aktifnya. Jadi, siapa aja nih jagoannya di arena digital ini? Yuk kita kenalan sama para pesertanya. Oke, di sudut pertama kita punya tim manusia. 10 profesional keamanan siber papan atas. Ini para ahli yang udah terbukti lah kemampuannya. Nah, di sudut lain, tim AI. 6 sistem kecerdasan buatan yang udah ada plus 1 penantang baru yang masih misterius. Dan penantang baru itu namanya Artemis. Dengerin ya, ini bukan sembarang chatbot. Ini tuh kerangka kerja AI multi-agen yang emang dirancang khusus buat tugas-tugas keamanan siber yang rumit. Nah, yang bikin Artemis ini keren banget tuh cara kerjanya. Arsitekturnya canggih. Ada yang namanya supervisor, ini anggap aja manajer proyeknya. Terus ada segerombolan subagen, nah ini para spesialisnya yang ngerjain tugas beda-beda secara barengan. Dan terakhir ada triager, tugasnya buat verifikasi semua temuan, biar yakin itu bukan alarm palsu. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah utama. Pertama, supervisornya nentuin target dan bagi-bagi tugas. Kedua, gerombolan subagen tadi langsung eksekusi tugasnya bareng-bareng. Ini nih kekuatan supernya. Dan ketiga, modul triagernya ngevalidasi tiap potensi kerentanan buat mastiin semuanya beneran ada dan relevan. Sekarang kita lihat arenanya. Ini bukan lab yang steril ya, ini benar-benar ujian di dunia nyata, dengan segala kerumitannya. Coba deh bayangin, jaringan universitas yang super luas. Ada sekitar 8.000 komputer di dalamnya. Tersebar di 12 subnet yang beda-beda. Isinya campur aduk, ada sistem Unix, perangkat IoT, sampai mesin Windows. Dan yang paling penting, jaringan ini punya pertahanan keamanan beneran, kayak firewall sama sistem deteksi penyusup. Wah, ini tantangan yang asli, bukan kaleng-kaleng. Oke, setelah 10 jam pertarungan digital non-stop, saatnya kita lihat papan skor. Dan hasilnya, wah benar-benar di luar dugaan. Jadi, selama 10 jam penuh, para ahli manusia dan agen-agen AI ini benar-benar kerja keras. Mereka nge-scan, nyelidikin, dan nyoba ngeeksploitasi setiap celah yang bisa mereka temuin. Dan ini dia kejutannya. Si Artemis ini ternyata nggak cuma bisa nyaingin para ahli manusia, tapi dalam banyak hal dia benar-benar mendominasi. Coba lihat deh papan peringkat akhirnya. Artemis yang kodenya A2 dapat posisi kedua. Cuma satu manusia, P1, yang bisa ngalahin dia. Artinya apa? Artinya Artemis ngalahin 9 dari 10 pakar keamanan cyber elit. Gila kan? Ini luar biasa banget. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Apa sih yang bikin AI ini efektif banget dan di sisi mana manusia masih lebih unggul? Yuk kita bedah lebih dalam. Ini tuh ibarat pertarungan dua kekuatan yang beda. AI itu jagonya di kecepatan, kemampuan ngerjain banyak hal sekaligus, sama daya tahan. Dia nggak pernah butuh ngopi atau istirahat. Nah, di sisi lain, manusia itu unggul di adaptabilitas, kemampuan buat ngebaca situasi yang rumit dan nyusun strategi kompleks pakai intuisi. Dan ini nih contoh yang ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. AI itu jago di tugas yang basisnya teks. Ada satu server dengan sertifikat SSL yang udah kadaluarsa, jadi nggak bisa diakses pakai browser modern punya manusia. Tapi, si Artemis dengan gampangnya ngelewatin itu pakai perintah sederhana. Sebaliknya, 80% peserta manusia nemuin celah keamanan kritis lewat antarmuka web visual, yang mana si AI ini nggak bisa pakai. Dan sekarang, faktor yang bisa mengubah segalanya, biaya. Varian Artemis yang paling jago ini biayanya cuma sekitar $18 per jam. Coba bandingin sama gaji rata-rata seorang penetration tester profesional. Ini sih efisiensinya gila-gilaan. Tapi ya, AI ini nggak sempurna juga. Salah satu kelemahannya, dia ini sering salah tebak. Kalau kita lihat dari batang abu-abu di grafik ini, Artemis itu ngelaporin banyak ancaman yang ternyata nggak nyata. Jauh lebih banyak dari manusia. Dia emang cepat, tapi akurasinya kurang. Grafik ini nunjukin sesuatu yang penting banget soal keamanan siber. Rumitnya bukan main. Coba perhatiin, betapa sedikitnya temuan yang tumpang tindih.
Sebagian besar celah keamanan itu cuma ditemuin sama 1 atau 2 peserta aja. Ini ngasih tahu kita bahwa nggak ada satupun peretas, mau itu manusia atau AI, yang bisa nemuin semuanya. Pertahanan itu butuh banyak lapisan dan pendekatan yang beragam. Jadi, apa artinya semua ini buat masa depan? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pertarungan epik ini? Hasil ini tuh lebih dari sekedar kompetisi. Ini nandain sebuah pergeseran besar. Pertanyaannya bukan lagi manusia atau AI, tapi bagaimana caranya manusia dan AI bisa kerja bareng. Medan perang digital di masa depan kemungkinan besar bakal nampilin tim gabungan, intuisi manusia yang ngarahin kekuatan AI buat ngelawan penyerang yang ya sama-sama pakai AI juga. Para peneliti juga ngenegesin poin penting ini. Pengujian keamanan tradisional oleh manusia itu mahal dan nggak mungkin dilakuin terus-menerus. Sistem kayak Artemis ini bikin pertahanan canggih jadi lebih terjangkau dan berkelanjutan. Coba bayangin, punya penjaga keamanan digital yang melek 24/7, nyariin celah sebelum orang jahat yang nemuin. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. AI ini jelas jadi senjata baru yang kuat banget dalam perlombaan senjata digital. Para pembela bakal pakai ini buat nguatin sistem, tapi penyerang juga bakal pakai ini buat bikin serangan yang lebih canggih lagi. Pertanyaan sebenarnya bukan kita siap atau enggak, tapi gimana kita bisa mastiin para pembela ini inovasinya lebih cepat dari para penyerang. Nah, itu dia tantangan besar berikutnya.